Kita masuk ke definisi dari JAD ini sendiri. JAD atau Generalized Anxiety Disorder adalah gangguan kecemasan dengan gejala yang menetap hampir setiap hari selama minimal 6 bulan, ditandai oleh kecemasan dan kekhawatiran yang berlebihan atau tidak realistis terhadap berbagai macam aktivitas ataupun peristiwa. Nah, hal ini juga disertai dengan sedikitnya 3 gejala psikologis ataupun fisik. Gejala psikologis di sini seperti kecemasan yang berlebihan dan gejala fisiknya mungkin seperti gangguan tidur. Untuk etiologi dari JAD ini sendiri yaitu terjadi ketidakseimbangan neurotransmitter yaitu penurunan GABA dan serotonin serta peningkatan norepinefrin yang menyebabkan hiperaktivitas sistem kecemasan. Ada pula gangguan struktur fungsi otak, dan juga ada pula faktor genetik seperti riwayat keluarga dengan gangguan kecemasan. Ada pula faktor psikologisnya, yaitu individu itu cenderung memiliki pola pikir yang berlebihan, dan juga faktor lingkungannya seperti stres kronis, tekanan hidup, maupun pengalaman negatif dan traumatis. Selanjutnya kita akan masuk kepada patofisiologi dari JAD ini sendiri. Nah, faktor yang menyebabkannya itu adalah ketidakseimbangan neurotransmitter di otak, yaitu penurunan GABA dan juga serotonin, serta peningkatan norepinefrin. Nah, GABA yang menurun itu akan membuat efek menenangkan pada otak itu berkurang, dan serotonin yang menurun akan mengganggu kestabilan emosi. Sedangkan norepinefrin yang melunjak itu akan membuat tubuh itu merasa lebih waspada dan juga tegang. Nah, akibatnya amigdala menjadi lebih aktif dan merespons rasa takut yang berlebihan. Kontrol prefrontal juga akan menurun dan sistem stres juga akan ikut teraktivasi. Nah, proses-proses itulah yang akan kemudian menimbulkan gejala seperti sulit berkonsentrasi, tegang otot, gangguan tidur, dan juga mudah lelah. Nah, selanjutnya kita masuk pada tanda dan gejala penyakit dari GAD. Nah, untuk gejala kecemasan yang secara umum itu melibatkan aspek psikologis atau kekhawatiran berlebih dan fisiologis atau takikardia dan sesak nafas. Nah, untuk gejala psikologis atau kognitifnya sendiri itu yang pertama kecemasan dan kekhawatiran yang berlebihan dan sulit diandalkan serta merasa sulit berkonsentrasi atau pikiran menjadi kosong. Nah, untuk gejala fisiknya sendiri itu ada kegelisahan, mudah lelah, ketegangan otot serta gangguan tidur dan iritabilitas. Nah, untuk diagnosisnya sendiri itu biasanya gangguan kecemasan dilakukan berdasarkan kriteria klinis yang mengacu pada Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder 5th edition dengan mempertimbangkan durasi, frekuensi, keparahan gejala, serta dampaknya terhadap. Nah, jadi gangguan kecemasan umum itu dapat dikenali jika seorang merasa cemas berlebih hampir setiap hari selama minimal 6 bulan. Nah, selain rasa khawatir, kondisi ini juga harus disertai dengan minimal 3 gejala tambahan seperti tubuh yang mudah lelah, otot yang menjadi tegang, sulit berkonsentrasi, kegelisahan, iritabilitas, atau bahkan gangguan tidur. Nah, selanjutnya untuk interpretasi klinisnya sendiri, pada GAD, interpretasi klinisnya itu difokuskan pada pencapaian remisi total, yaitu kondisi dengan gejala minimal dan fungsi harian yang sudah mulai normal. Nah, untuk mengukur tingkat kecemasannya, tenaga medis itu biasanya menggunakan beberapa skala standar, yaitu ada HAMA untuk menilai keparahan gejala, di mana skor di bawah 7 menunjukkan pemulihan atau remisi. Lalu ada GAD-7, yaitu sebuah alat screening mandiri untuk memantau perkembangan pasien. Nah, selain itu digunakan pula Shannon Disability Scale untuk memastikan hambatan dalam pekerjaan, sosial, dan keluarga apakah sudah benar-benar berkurang. Selanjutnya kita masuk pada goals terapi atau tujuan utama pengobatan GAD, yang dimana itu untuk mencapai kondisi di mana pasien itu dapat kembali beraktivitas secara normal dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk tujuan jangka pendeknya sendiri itu untuk mengurangi intensitas dan durasi gejala kecemasan dengan memulihkan fungsi hasil harian pasien secara menyeluruh. Nah, untuk tujuan jangka panjangnya sendiri itu yang pertama untuk mencapai remisi, yaitu kondisi di mana gejala kecemasan minimal atau mulai hilang sepenuhnya. Kemudian yang kedua itu adalah pemulihan fungsional, yaitu dengan menghilangkan hambatan dalam aspek pekerjaan dan sosial, serta selanjutnya kita masuk pada pencegahan relapse, di mana pencegahan relapse pada GAD ini berfokus pada durasi pengobatan yang cukup setelah gejalanya mulai mereda. Nah, untuk yang pertama itu adalah durasi farmakoterapi, di mana setelah kondisi stabil, regimen obat wajib dilanjutkan selama minimal 1 tahun. Nah, untuk resiko penghentian dininya itu jika pengobatan terlalu cepat itu sangat berisiko memicu kekambuhan atau relapse. Nah, untuk peran psikoterapinya itu ada penggunaan CBT yang dimana terbukti paling efektif dalam menurunkan angka kekambuhan dibandingkan. Berikutnya untuk terapi non farmakologi pada generalized anxiety disorder itu yang pertama adalah psychoeducation, di mana dia itu melihat penyebab dan juga penata laksanaannya untuk menentukan kedua itu. Lalu yang berikutnya itu adalah modifikasi gaya hidup, di mana menghindari kafein, nikotin, stimulan non resep, obat penurun berat badan, dan konsumsi alkohol yang berlebihan. Lalu ada psikoterapi, di mana psikoterapi ini sebagai terapi tunggal atau dikombinasikan dengan obat anti kecemasan. Lalu ada kognitif behavioral terapi, itu meliputi self monitoring terhadap kekhawatiran, restrukturisasi kognitif, latihan relaksasi, dan latihan keterampilan coping. Terus ada terapi tambahan yaitu terapi berbasis kelompok, itu kisaran 8-12 sesi, dan terapi berbasis komputer atau digital. Nah, berikutnya adalah populasi khusus, di mana ibu hamil itu disarankan untuk menghindari benzodiazepin, dan anak dan remaja itu disarankan untuk CBT dan antidepresan lebih dianjurkan. Sedangkan untuk lansia itu dosisnya dikurangi sebanyak kurang lebih setengah, dan pada kondisi pasien mengalami gangguan hati malah disarankan memilih lorazepam ataupun oxazepam. Nah, obat-obat yang merupakan bukan pilihan pertama itu dikarenakan efikasi dan keamanannya kurang. Sedangkan obat herbal itu bikin cemas atau kafa-kafa, dan risikonya itu risiko toksisitas hati, sehingga penggunaan obat di sini harus benar-benar diperhatikan. Nah, ini adalah rincian obat-obat yang digunakan dalam terapinya. Itu dibedakan menjadi 2 utama, yaitu ada golongan benzodiazepin dan golongan non-benzodiazepin. Ini yang golongan benzodiazepin, teman-teman bisa lihat di tabelnya. Itu yang pertama adalah alprazolam, itu rentan dosis yang disetujui itu 0,75 sampai 4 mg per hari, yaitu lepas lambat. Nah, dosis maksimumnya itu 2 mg per hari itu untuk lansia, dan dosis ekuivalennya itu 0,5 mg. Mekanisme kerjanya itu meningkatkan efek GABA pada reseptor GABA A, sehingga meningkatkan inhibisi neuron di sistem saraf pusat. Nah, keterangannya itu dia dapat menyebabkan kecemasan rebound saat dihentikan, jadi dia harus di-tapering. Terus untuk selanjutnya teman-teman bisa lihat sendiri daftarnya, itu ada beberapa.
Nah, ini merupakan contoh obat terapi golongan non-benzodiazepin. Teman-teman bisa lihat lagi, ini daftarnya contohnya golongan antidepresan yaitu SNRI. Dia contohnya adalah nama obatnya itu adalah duloxetine, nama dagangnya itu Cymbalta, dosis awalnya itu 30 atau 60 mg per hari, rentang dosis umumnya itu 60 sampai 120 mg per hari. Mekanisme kerjanya itu menghambat reuptake serotonin dan norepinephrine di SSP. Nah, jadi itu keterangannya itu sudah disetujui oleh FDA dan tersedia generik. Nah, untuk selanjutnya teman-teman bisa baca sendiri. Ini juga sama, ini merupakan golongan non-benzodiazepin. Teman-teman bisa lihat dia punya rinciannya di tabel. Berikutnya untuk algoritma pengobatannya, yang pertama itu diagnosis awal di mana pasien ditegakkan diagnosis gangguan kecemasan umum, lalu dilakukan evaluasi awal di mana sebelum terapi pasien itu dilakukan penelitian terhadap beberapa faktor, misalnya diagnosis komorbiditas, bunuh diri, insomnia, penggunaan zat berbahaya dan lainnya. Teman-teman bisa lihat di kotak yang A sampai H itu. Lalu berikutnya itu tentukan pendekatan terapi, apakah pasien ini dia membutuhkan psikososial ataupun medikal. Nah, kalau misalnya dia psikososial maka dikasih terapi psikologis. Tetapi kalau misalnya membutuhkan dia masuk dalam golongan medikal maka membutuhkan farmakoterapi. Nah, ini kalau misalnya pada kasus pasien membutuhkan farmakoterapi dikasih obat golongan SSRI atau SNRI karena merupakan jenis pertama dalam gangguan ini. Lalu dilakukan evaluasi 4 sampai 6 minggu dengan dosis yang memadai. Nah, Selanjutnya menilai respon awal di mana adequate trial atau good respon itu maka penguatannya lanjut minimal 1 tahun. Kalau misalnya partial respon maka dioptimasi lagi. Kalau misalnya non respon maka ganti strateginya. Jika responnya parsial, maka masuk ke evaluasi lanjutan yaitu periksa kepatuhan, optimasi dosis, dan juga pertimbangkan augmentasi. Tetapi evaluasi lanjutannya itu masih parsial, maka dilakukan ini pastikan trialnya itu sudah adekuat dan juga lanjutkan atau modifikasi dari terapinya. Jika insomnianya dominan, maka tambahkan hipnotik atau benzodiazepin, namun hanya jangka pendek. Tetapi kalau misalnya augmentasi terapi, jika respon belum optimal, maka tambahkan buspiron, antipsotik dan ataupun antidepresan trisiklik atau kombinasi lainnya. Psikoterapi juga bisa tambahkan pada tahap ini. Jika masih tidak ada respon, maka ganti ke lini lain, misalnya SSRI diganti ke SNRI atau sebaliknya juga. Nah, switch begitu. Lalu setelah itu dilakukan penilaian ulang lagi. Nah, kalau misalnya setelah perubahan terapi ada improve, ada respon, maka lanjut. Kalau tidak, lanjut ke evaluasi komorbiditas. Nah, kalau tidak menunjukkan reaksi ke evaluasi komorbiditas ini, ada depresi, bipolar, ataupun gangguan panik, maka terapinya itu bisa dibuat lebih spesifik lagi. Jika pasien terdapat depresi komorbiditas, maka dilakukan optimasi antidepresan, bisa tambah SGH atau antipsikotik generasi kedua. Kalau kasusnya berat, maka pertimbangkan untuk ECT. Nah, misalnya pasien gangguan bipolar, maka tambahkan mood stabilizer, misalnya Itium atau Valproat. Terus antipsikotik, itu hindari monoterapi antidepresan. Jika pasien gangguan panik, maka gunakan SSRI atau SNRI, TCA, benzodiazepin, dan buspiron. Jika tidak ada komorbid, maka ganti ke lini lain, misalnya SNRI atau TCA, kombinasi atau augmentasi lanjutan. Nah, penilaian respon akhirnya itu jika membaik, maka lanjut terapinya. Jika parsial atau tidak, maka lanjut evaluasi lagi. Nah, dari evaluasi diagnosis itu, jika tetap gagal, maka pertimbangkan salah diagnosis, resistansi terapi, ataupun faktor psikososial. Nah, itu adalah inti dari algoritma pengobatannya. Dalam evaluasi, monitoring, dan edukasi sebagai fondasi, target kita adalah mencapai remisi dengan skor HMA kurang dari 7 sampai 10. Nah, monitoring akan dilakukan intensif di 2 sampai 4 minggu pertama untuk memantau efek down regulation reseptor postsynaptic. Nah, saat transisi kita lakukan overlap selama 2 sampai 3 minggu dengan penggunaan dosis benzodiazepin 25% per minggu agar pasien tidak mengalami gejala putus obat. Nah, edukasi KIE juga vital untuk mencegah penggunaan stimulan seperti kafein yang memperparah aktivasi saraf simpatis. Berikut adalah studi kasus perempuan 41 tahun seorang guru SD yang datang ke RSUD M. Natsir dengan keluhan kecemasan kronis. Nah, gejala telah memberat sejak 3 bulan terakhir. Nah, pasien juga menunjukkan riwayat progresif di mana stabil di tahun 2024 namun mengalami serangan cemas berat di Januari 2025 yang menyebabkan insomnia total dan disfungsi sosial. Data subjektif menunjukkan adanya ketakutan irasional akan kematian, kekhawatiran berlebih pada keluarga, dan beban kerja. Nah, secara fisik terjadi aktivasi saraf simpatis yang nyata berupa sakit kepala, nyeri ulu hati, sesak napas, hingga tremor. Nah, keluhan khas yang dilaporkan adalah sensasi derealisasi atau perasaan seolah-olah jiwa terlepas dari tubuh. Selain gejala fisik, pasien mengalami kesulitan regulasi emosi, sering mudah marah bahkan pada cucunya sendiri. Riwayat stres psikososial dari tahun 2023 menjadi akar permasalahan yang tidak tertangani dengan baik, sehingga memicu perburukan kualitas hidup pasien secara signifikan sejak Januari 2025. Dari sisi objektif, pemeriksaan menunjukkan mood hipotimik dan afek menyempit, mencerminkan isi pikiran yang didominasi dengan kecemasan. Namun secara klinis, fungsi kognitif dan orientasi pasien masih intak. Skor GAF 71 sampai 80 mengindikasikan bahwa meskipun ada gangguan, pasien masih memiliki kapasitas fungsional yang cukup kuat untuk kembali produktif. Berdasarkan kriteria DSM-5 dan PPDGJ, yang ketiga, diagnosis GAD ditegakkan. Nah, prognosis pasien adalah dubia et bonam pada aspek vitam, sanationam, dan fungsionam, yang berarti intervensi yang tepat akan memberikan pemulihan fungsi sosial yang baik. Nah, rencana terapi tersebut meliputi sertraline 50 mg sebagai SSRI lini pertama, kemudian ada buspiron 5 mg sebagai terapi tambahan aman jangka panjang, dan ada diazepam 5 mg untuk manajemen insomnia akut. Nah, terapi-terapi tersebut dikombinasikan dengan CBT untuk restrukturisasi pikiran negatif, serta teknik relaksasi otot progresif. Definisi dari panic disorder ini sendiri adalah gangguan yang dimulai dengan serangkaian serangan panik tak terduga, berupa lonjakan rasa takut atau ketidaknyamanan yang sangat intens, secara mendadak, kemudian diikuti setidaknya 1 bulan kekhawatiran terus-menerus akan serangan berikutnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam etiologi dari panic disorder ini sendiri. Yang pertama itu ada faktor biologisnya mencakup 3 bagian, yaitu yang pertama disregulasi neurotransmitter yang akan menyebabkan respons takut itu berlebihan dan melonjak secara mendadak. Yang kedua ada terjadi gangguan otak yang akan meningkatkan rasa takut dan juga kontrol emosi itu akan menurun. Yang ketiga ada hipersensitivitas terhadap CO2. Nah, hal-hal ini tuh yang akan menginterpretasikan sebagai ancaman dan akan
memicu panic attack itu terjadi. Yang kedua itu ada faktor genetik, yaitu memiliki riwayat keluarga dengan gangguan kecemasan dan juga risiko meningkat pada kerabat derajat pertama dan diduga terkait dengan gen pengatur neurotransmitter. Teologi selanjutnya adalah faktor psikologis. Nah, faktor psikologis ini sendiri itu ada teori kognitifnya, seperti pasien itu salah menginterpretasi sensasi tubuh. Kalau merasa jantung berdebar, maka mulai berpikir bahwasannya itu adalah serangan jantung. Nah, hal itu yang memicu lingkaran panik sehingga pasien itu memikirkan hal-hal yang membuat pasien itu semakin lebih panik lagi. Nah, ada pula seperti kondisi selanjutnya itu conditioning. Nah, pasien itu sebenarnya pernah mengalami panic attack dan beliau itu takut untuk mengalami panic attack lagi. Nah, dengan demikian, segala situasi itu akan dikaitkan dengan panic attack sehingga pasien itu tidak bisa mengontrol rasa ketakutannya itu. Nah, ada pula faktor lingkungan seperti stres berat, trauma, dan juga perubahan hidup yang signifikan terjadi secara mendadak. Ada pula faktor-faktor medis lainnya seperti mengkonsumsi kafein berlebihan ataupun mengkonsumsi obat-obatan. Untuk patofisiologi dari panic disorder ini sendiri itu dimulai dari faktor predisposisi, yaitu genetik dan juga lingkungan. Faktor genetik itu berkaitan dengan riwayat keluarga, sedangkan faktor lingkungan itu meliputi stres kronis dan lainnya. Nah, faktor-faktor ini itu akan kemudian menyebabkan ketidakseimbangan neurotransmitter di otak, yaitu penurunan GABA dan serotonin serta peningkatan neuropenefirin. Nah, GABA yang menurun itu akan membuat efek menenangkan pada otak itu berkurang dan juga serotonin yang menurun itu akan mengganggu kestabilan emosi. Dengan demikian, norepenefirin yang akan meningkat itu membuat tubuh menjadi lebih waspada dan tegang. Akibatnya, amigdala menjadi hiperaktif sehingga respons takut itu meningkat, sementara kontrol prefrontal cortex itu menurun sehingga kemampuan mengendalikan emosi juga ikut lemah. Kondisi ini akan memicu aktivasi dari HPA aksis dan sistem simpatis. Dengan begitu, akan membuat tubuh itu terus siaga dan memunculkan respons fight or flight. Akhirnya muncul gejala panic disorder seperti panik mendadak, jantung berdebar, otot tegang, gangguan tidur, dan juga mudah lelah. Nah, selanjutnya untuk tanda dan gejala penyakit dari gangguan ini dimulai dengan serangkaian serangan panik yang tidak terduga yang memuncak dalam waktu 10 menit. Nah, untuk aspek psikologis atau mentalnya itu sendiri, yang pertama adanya gangguan persepsi di mana merasa asing dengan diri sendiri atau lingkungan sekitar. Yang selanjutnya itu ada ketakutan intens di mana rasa takut luar biasa akan kehilangan kendali diri atau ketakutan akan mati. Yang kedua itu ada aspek fisik atau tubuh di mana yang pertama ada gangguan vital yaitu jantung berdebar kencang, nyeri dada, dan sesak nafas, serta adanya respons saraf seperti pusing hebat, tubuh gemetar, keringat dingin, hingga kesemutan. Dan yang terakhir itu adanya gangguan pencernaan seperti mual atau rasa. Nah, untuk diagnosis dari gangguan panik ini, kriteria utamanya yaitu terjadi serangan panik tak terduga yang berulang dengan syarat tambahan diikuti rasa khawatir akan serangan susulan atau perubahan perilaku selama minimal 1 bulan. Nah, karakteristik serangannya itu gejalanya mencapai puncak dalam waktu 10 menit dengan minimal 4 gejala fisik maupun psikologis. Nah, untuk interpretasi klinis pada gangguan panik itu tidak hanya melihat hilangnya serangan panik, tetapi juga hilangnya kecemasan antisipatif dan perilaku penghindaran. Yang pertama itu ada skala PDSS, yaitu digunakan untuk melihat seberapa berat serangan panik yang dialami pasien, yang dimana dikatakan membaik atau respon jika skor awal pasien turun sebanyak 40% atau lebih setelah mulai pengobatannya. Kemudian dikatakan sembuh atau remisi jika skor akhir mencapai 3 atau kurang dari 3. Ini tandanya gejala panik, kecemasan, dan hambatan aktivitas sudah sangat minim atau bahkan bisa sampai hilang. Yang kedua ada skala SDS yang dimana digunakan untuk melihat apakah pasien sudah bisa beraktivitas normal lagi dengan target skor 1 atau kurang dari 1 pada tiap aspek berupa pekerjaan, sosial, dan keluarga, yang dimana artinya pasien tidak lagi terhambat dalam menjalani kehidupan sehari-hari akibat gangguan. Nah, untuk goals terapinya sendiri itu target akhir dari pengobatan gangguan panik adalah remisi total. Di mana yang pertama itu ada target utama remisi, yaitu bebas serangan di mana pasien tidak lagi mengalami serangan panik, kemudian bebas ketakutan dengan menghilangkan kecemasan antisipatif dan perilaku menghindar, serta pemulihan fungsi di mana pasien kembali beraktivitas normal tanpa adanya hambatan fungsional. Dan untuk fase akutnya sendiri itu berfokus pada pengurangan gejala segera atau serangan panik, cemas, dan fobia dengan tujuan agar pasien itu bisa secepat mungkin kembali ke rutinitas harian mereka. Selanjutnya untuk pencegahan relapse pada gangguan panik itu durasi terapi pemeliharaannya cenderung lebih lama untuk memastikan stabilitas kondisi pasien. Yang dimana yang pertama ada durasi terapi farmakoterapi yang dilanjutkan selama 12 hingga 24 bulan sebelum mempertimbangkan penghentian. Kemudian ada dosis pemeliharaan yaitu dengan tetap menggunakan dosis yang sama dengan fase akut untuk menjaga stabilitas. Kemudian selanjutnya yaitu ada proses penghentian yaitu wajib dilakukan bertahap selama 4 hingga 6 bulan atau dilarang berhenti secara mendadak. Dengan kombinasi terapi menambahkan terapi psikososial seperti CBT untuk memperkuat hasil dan meminimalkan risiko kambuh. Untuk terapi non-farmakologi pada panic disorder itu ada 2 yang paling utama. Yang pertama adalah modifikasi gaya hidup, yaitu hindari faktor pemicu panik seperti kafein, nikotin, alkohol, terus berhenti merokok, dan olahraga aerobik, yaitu berjalan selama 60 menit atau berlari 20-30 menit. Lalu yang kedua itu adalah terapi psikologis atau bantu, yaitu merupakan CBT dan alternatif, di mana ada tes CBT atau kognitif behavioral terapi, di mana durasinya itu adalah 16-20 jam selama 4 bulan. Lalu ada biblioterapi, di mana dia merupakan buku panduan, Swabanto, terus ada CBT berbasis internet, di mana CBT ini akan memberikan perbaikan jangka pendek pada 20-90% dan perbaikan dalam 6 bulan pada 75% pasien. Untuk terapi non-farmakologisnya itu ada lini pertama dan lini kedua. Nah, lini pertama itu ada golongan SSRI, contohnya seperti fluoxetine, paroxetine, dan lain-lainnya. Nah, untuk kelebihan dari SSRI ini dia tolerabilitasnya baik, efektivitasnya itu terbukti, dan dia itu digunakan untuk jangka panjang. Nah, golongan lini pertama yang kedua itu adalah SNRI, dia itu contohnya venlafaxine. Kelebihannya juga itu dia tolerabilitasnya baik dan juga efektivitasnya itu sudah terbukti. Nah, apabila terjadi halangan terhadap lini pertama, maka dikasih lini kedua itu berupa benzodiazepin, itu contohnya alprazolam dan juga clonazepam. Namun dengan catatan penting bahwa dia penggunaannya 4-8 minggu karena dia menyebabkan ketergantungan dan tidak untuk monoterapi, depresi, dan hindari untuk riwayat asat atau riwayat alkohol. Terus yang kedua itu adalah trisiklik, dia itu contohnya imipramine, dia dengan catatan penting bahwa toksisitas kardiovaskularnya itu tinggi dan efek antikolinergiknya itu signifikan. Nah, untuk penggunaan benzodiazepin itu dia sebagai tambahan saja 4-6 minggu untuk respon cepat, dan juga dia itu stop pada minggu ke-7 untuk menghindari riwayat saat ini dan alkohol. Lalu untuk fase terapinya itu akutnya itu 1-3 bulan saja, pemeliharaannya itu 12-24 bulan, untuk penghentiannya itu bertahap selama 4-6 bulan. Khusus untuk benzodiazepin itu dilakukan taperin lebih lama, yaitu 2-4 bulan.
Untuk populasi khususnya itu, ini lansia dan ini remaja itu, dia SSRI merupakan pilihan utama dan menghindari benzodiazepin karena risiko diinhibisi atau jatuh. Sedangkan untuk kehamilan itu disarankan untuk terapi non-farmakologi dahulu, dan farmakoterapi atau farmakoterapi hanya diberikan jika risikonya itu kurang daripada manfaatnya. Nah, berikutnya itu adalah golongan obat-obat yang digunakan dalam terapi panic disorder. Yang pertama itu adalah SSRI, dia itu sebagai lini pertama. Dia itu terbukti beberapa pasien 60-80% itu mengalami bebas panik setelah memakai obat ini. Omsetnya itu 4-12 minggu. Profil keamanannya itu 1 awal pemakaian, yaitu menimbulkan kecemasan, insomnia, dan agitasi. Sedangkan untuk penggunaan lanjut bisa menimbulkan disfungsi seksual. Strategi dosisnya itu digunakan awalnya itu sangat rendah. Nah, untuk mekanisme kerjanya itu dia menghambat reuptake serotonin atau 5-HT di sinapsi melalui blokade SERT, lalu meningkatkan konsentrasi serotonin di celah sinaptis, terutama pada sirkuit limfit yaitu amigdala, korteks prefrontal yang mengatur kecemasan. Nah, adaptasi reseptor 5-HT ini terjadi secara bertahap sehingga onset kerjanya itu lambat. Yang kedua itu adalah SNRI, yaitu contohnya venlafaxine, yaitu secara paroxetine, dan dia mengurangi kecemasan dan menghindari antipsikotik. Yaitu efek sampingnya itu mual, mulut kering, konstipasi, somnolen, dan keringat berlebihan. Yaitu dosisnya mulai dari 37,5 mg, yaitu untuk 3-7 hari, lalu dititrasi ke 75-150 mg per hari. Yaitu mekanisme kerjanya menghambat reuptake serotonin dan norepinefrin, di mana dia meningkatkan neurotransmisi 5-HT dan NE di jalur regulasi stres sehingga menurunkan hiperaktivitas sistem noradrenergik pada kecemasan. Nah, untuk selanjutnya itu teman-teman bisa lihat sendiri dalam tabel ini. Berikutnya adalah algoritma atau penata laksanaan panic disorder. Nah, yang pertama itu dilihat adalah apakah pengobatan ini mendesak supaya pasien dapat berfungsi dan tidak ada riwayat penggunaan saat yang tidak sehat atau gangguan penggunaan saat. Nah, apabila ada, maka diberikan benzodiazepin jangka panjang yaitu 2-4 minggu dan SSRI atau venlafaxine XR selama 12 minggu. Apabila tidak, maka dikasih SSRI atau venlafaxine XR selama 12 minggu. Nah, terus setelah pemberian dua itu, apabila responnya ada kuat, maka dilanjutkan terapi selama 12-24 bulan. Namun apabila responnya tidak ada kuat, maka ganti ke SSRI lain atau venlafaxine. Nah, setelah diganti itu, dilihat lagi apakah responnya ada kuat. Jika iya, maka lanjutkan terapinya selama 12-24 bulan. Tetapi kalau misalnya responnya tidak baik, ganti ke antidepresan lain seperti SSRI lain, venlafaxine, dan juga imipramine. Nah, nanti dilihat lagi reaksinya. Apabila reaksinya tidak kuat lagi, maka tambahkan benzodiazepin atau gabapentin atau antipsikotik generasi kedua ke antidepresan. Nah, apabila di sini di tahap ini sudah selesai, maka lanjutkan terapinya itu selama 12-24 bulan. Target remisi dalam evaluasi, monitoring, dan edukasi memerlukan waktu evaluasi minimal 8 hingga 12 minggu untuk menilai respon terapeutik penuh. Kita harus waspada terhadap fenomena jitteriness atau hipersensitivitas awal terhadap SRRI, sehingga strategi dosis mulai dari setengah dosis awal seperti 12,5 hingga 25 mg sertraline guna mencegah penghentian obat secara dini. Nah, protokol tapering atau penghentian obat wajib dilakukan sangat perlahan selama 4 hingga 6 bulan untuk mencegah sindrom putus obat. Kita masuk pada studi kasus di mana pasiennya adalah laki-laki berusia 27 tahun yang datang dengan keluhan serangan panik yang muncul tiba-tiba selama 6 bulan terakhir. Nah, serangan berlangsung sekitar 10 menit dan terjadi terus-menerus. Pasien memiliki riwayat konflik psikososial yang berat dengan ibunya serta riwayat gastritis kronis yang menambah beban stresor pasien di perantauan. Data subjektif menunjukkan gejala fisik khas, yaitu jantung berdebar, gelisah, dan berkeringat dingin saat serangan. Pasien mengembangkan perilaku penghindaran, yaitu takut berpergian sendirian karena khawatir tidak ada yang menolong saat serangan kambuh. Nah, hal ini diperburuk oleh rasa tidak percaya diri terhadap tampilan fisik dan kebiasaan pasien mencari informasi obat secara mandiri yang justru memicu kecemasan baru. Dari sisi objektif, perilaku pasien kooperatif dan tenang. Kondisi mental menunjukkan mood euthymia dengan afek luas, yang berarti respon emosionalnya serasi. Tidak ditemukan gangguan persepsi atau waham, meskipun pasien memiliki preokupasi tinggi terhadap penyakitnya, ia tidak menunjukkan gejala psikotik, sehingga fungsi realitasnya masih dinilai cukup baik. Pasien didiagnosis dengan gangguan panik. Diagnosis banding seperti gangguan mental organik dan skizofrenia telah disingkirkan karena tidak ditemukan riwayat trauma kepala, demam tinggi maupun gejala psikotik. Gangguan ini telah menimbulkan distress dan disability yang signifikan dalam pekerjaan serta kehidupan sosial pasien. Rencana terapi mencakup fluoxetine 10 mg 2x1 sebagai SSRI lini pertama dan alprazolam 0,2 mg 2x1 sebagai antipanik kerja cepat. Nah, terapi non-farmakologi melibatkan CBT untuk restrukturisasi kognitif dan terapi relaksasi. Monitoring dilakukan pada kepatuhan obat dan evaluasi durasi penggunaan alprazolam yang dibatasi 4 hingga 6 minggu untuk mencegah toleransi. Definisi dari SID atau Social Anxiety Disorder sendiri adalah gangguan kecemasan yang ditandai oleh ketakutan yang nyata terhadap satu atau lebih situasi sosial ketika seseorang itu merasa mungkin diperhatikan atau dinilai oleh orang lain dengan rasa takut yang tidak sebanding dengan ancaman sebenarnya. Dan biasanya itu gejala-gejala seperti itu akan berlangsung lama, kurang lebih 6 bulan ataupun lebih dari 6 bulan. Etiologi dari SID ini sendiri itu yaitu terjadi ketidakseimbangan neurotransmitter pada otak, ada pula faktor genetiknya yaitu riwayat keluarga dengan gangguan kecemasan meningkat dan risiko terjadinya SID, ada faktor psikologisnya seperti adanya distorsi kognitif seperti takut dinilai negatif, rendah diri dan fokus berlebihan pada diri sendiri atau self-focused attention. Ada pula faktor lingkungan yaitu pengalaman negatif seperti bullying, penolakan sosial atau pola asuh yang terlalu kritis atau overprotective dapat memicu gangguan SID ini. Untuk patofisiologi dari SID ini sendiri itu dimulai dari faktor genetik dan juga lingkungan, seperti riwayat keluarga, bullying, penolakan atau pengalaman memalukan yang sudah dijelaskan pada saat etiologi tadi. Nah, faktor-faktor itu yang menyebabkan penurunan GABA dan serotonin sehingga kemampuan otak itu mengatur emosi dan stres itu juga menurun. Akibatnya amigdala menjadi hiperaktif dan kontrol prefrontal itu melemah sehingga muncul pikiran negatif seperti takut dinilai buruk atau dipermalukan. Kondisi ini juga mengaktifkan sistem stres tubuh yang akan menimbulkan gejala fisik seperti jantung berdebar, gemetar dan berkeringat. Dengan demikian, penderita juga akhirnya akan takut berinteraksi dan cenderung menghindari situasi-situasi sosial. Nah, untuk tanda dan gejala penyakitnya, ciri utamanya adalah ketakutan nyata terhadap situasi sosial di mana individu mungkin diamati oleh orang lain. Nah, inti ketakutannya itu yang pertama takut diperhatikan atau diteliti oleh orang lain, kemudian takut dipermalukan, ditolak atau dinilai negatif. Dan gejala fisik yang khas yaitu wajah memerah atau blushing di mana ini adalah ciri utama pembeda dari gangguan cemas lainnya. Bicaranya juga menjadi gegap atau terbata-bata serta jantung berdebar, gemetar, bahkan berkeringat. Nah, situasi yang biasanya menjadi pemicu ini adalah berbicara dengan orang asing atau figur otoritas dan makan atau menulis di depan orang lain.
Untuk diagnosisnya sendiri itu yang pertama ada kriteria utama, ketakutan nyata saat berada dalam situasi sosial karena merasa diperhatikan atau dinilai oleh orang lain. Untuk durasinya sendiri, gangguan ini bersifat menetap atau persisten, di mana biasanya berlangsung selama 6 bulan atau bahkan lebih. Dengan tanda khas wajah memerah, merupakan indikator fisik utama yang membedakan SAD. Nah, untuk interpretasi klinisnya sendiri, keberhasilan terapi pada SAD itu biasanya dipantau dalam 3 domain utama, yaitu gejala atau ketakutan dan gejala fisik, fungsionalitas, dan kesejahteraan. Di mana dengan menggunakan yang pertama adalah alat ukur atau skala penilaian, yaitu ada LSAS yang dimana sebagai standar utama bagi klinisi untuk memantau keparahan dan respons terapi. Kemudian ada social phobia inventory, di mana alat penilaian mandiri yang diisi oleh pasien untuk memantau gejalanya. Kemudian ada indikator keberhasilan, di mana yang pertama ada remisi atau sembuh, yaitu hilangnya gejala pada 3 aspek, yaitu gejala, fungsi, dan kesejahteraan yang mampu bertahan selama 3 bulan, serta adanya respon terapi berupa perbaikan klinis yang bermakna dan stabil, di mana pasien tidak lagi merasakan gejala secara penuh. Nah, untuk goals terapi dari pengobatan SAD ini memerlukan pendekatan jangka panjang karena sifat penyakitnya yang kronis. Di mana yang pertama ada fase akut, yaitu sekitar 4-12 minggu, dengan fokus yaitu mengurangi gejala fisik seperti jantung berdebar, wajah memerah, serta keringat berlebihan. Targetnya yaitu menurunkan rasa takut sosial dan menghentikan perilaku menghindar. Kemudian yang kedua ada fase lanjutan, yaitu 3-6 bulan dengan target meningkatkan partisipasi dalam aktivitas sosial dan memperbaiki kualitas hidup pasien secara keseluruhan. Selanjutnya untuk tujuan jangka panjang dan remisinya, untuk remisinya sendiri yaitu menghilangkan gejala inti ketakutan sosial dan depresi penyerta, kemudian ada stabilitas dengan mempertahankan perbaikan gejala melalui masa pemeliharaan selama 6-12 bulan atau lebih. Nah, untuk pencegahan relapsnya sendiri, SAD ini dianggap sebagai penyakit jangka panjang yang kronis sehingga memerlukan periode pemeliharaan yang ekstensif. Sedangkan untuk masa pemeliharaannya sendiri itu pasien wajib melanjutkan obat selama 6-12 bulan setelah gejala membaik sebelum mempertimbangkan penghentian. Yang kedua ada efektivitas obat, yaitu penggunaan SSRI seperti escitalopram atau sertralin, yang dimana terbukti untuk menurunkan angka kekambuhan hingga di bawah dari 14%. Selanjutnya itu ada proses penghentian, di mana dosis harus diturunkan secara bertahap setiap bulan. Misalnya, obat sertralin diturunkan 50 mg per bulan untuk menghindari risiko relaps. Selanjutnya ada peran CBT, yaitu terapi perilaku kognitif. CBT memiliki keunggulan lebih besar dalam mempertahankan kesembuhan pasien setelah pengobatan. Berikutnya, terapi non-farmakologi untuk social anxiety disorder. Itu ada 2 juga yang utama. Yang pertama itu adalah dukungan dan edukasi kelompok, di mana ada manfaat berkelompok, di mana kelompok itu sebagai tempat aman untuk berbagi pengalaman. Terus kelompok suah bantu komunikasi, itu fokus pada teknik bicara di depan umum, dan National Alliance on Mental Illness, di mana dukungan teman sebaya. Terus yang kedua itu adalah kognitif behavioral therapy, di mana terapinya jangka panjang. Terus ada restrukturisasi kognitif, dia pelatihan relaksasi dan juga pelatihan keterampilan sosial, di mana ada melatih public speakingnya. Dia itu untuk mengubah keyakinan dan juga mengendalikan kecemasan. Durasinya itu beberapa bulan, seringkali dalam format kelompok. Berikutnya adalah terapi farmakologi. Untuk yang pertamanya itu ada golongan SSRI ataupun SNRI. Nah, dia itu dosisnya itu dosis tunggal harian atau juga dalam golongan gizi tertentu bisa dikurangi. Untuk evaluasinya itu 4 minggu. Kalau misalnya tidak ada respon bisa ditingkatkan dosisnya. Dan untuk penghentiannya itu harus dilakukan secara bertahap, yaitu tapering bulanan. Nah, selain itu ada benzodiazepin. Itu bukan ini pertama, dia bisa digunakan untuk fase akut kurang lebih 1 bulan, dan dia juga harus dilakukan tapering untuk penghentiannya karena dia beresiko ketergantungan. Nah, untuk obat ada juga obat anti kejang. Lalu ada juga untuk beta blockers. Nah, tapi beta blockers ini hanya digunakan untuk kecemasan performa. Yaitu 1 jam diminum 1 jam sebelum performa, dan evaluasi dosisnya itu dan dia itu tidak harian. Nah, adapun situasi klinis khusus di mana gejala pengobatannya itu SSRI lini pertama dia tidak respon, maka opsinya itu ganti ke SSRI atau SNRI lain ataupun bisa dikombinasikan. Nah, kalau misalnya ini untuk terapi ini juga ada populasi khusus, di mana untuk anak dan remaja itu dia lebih disarankan untuk CBT dan SSRI atau SNRI untuk khusus yang umur 6 sampai 17 tahun, dan pada populasi ini harus dipantau risiko bunuh diri. Lalu untuk gangguan pada penggunaan alkohol itu dia lebih disarankan untuk paroxetin dan juga ini obat golongan benzodiazepin atau MAOI. Nah, ini ada beberapa obat yang digunakan untuk terapi farmakologinya. Itu ada golongan, misalnya golongan SSRI, itu contohnya itu adalah citalopram, yaitu dosis awalnya 200 mg per hari, rentang dosis umumnya itu 200 sampai 400 mg per hari. Mekanisme kerjanya itu dia menghambat reuptake serotonin sehingga meningkatkan kadar serotonin di sinaps. Nah, keterangannya itu dia maksimal 40 mg saja, dan dia itu tersedia generik. Untuk berikutnya teman-teman bisa lihat. Ini juga merupakan golongan obat-obat lain yang bukan lini pertama, dia itu alternatif lain apabila golongan SSRI atau SNRI-nya tidak memiliki respon yang baik. Ini teman-teman bisa lihat sendiri, contohnya seperti benzodiazepin, contohnya clonazepam, yaitu dosis awalnya sangat kecil, yaitu 0,25 mg per hari, rentang umumnya itu 1 sampai 4 mg per hari saja, dan mekanismenya itu dia meningkatkan efek GABA pada reseptor GABA A sehingga menimbulkan efek sedatif dan ansiolitik. Nah, dia itu keterangannya itu dia digunakan hanya sebagai tambahan terapi, bukan terapi utama. Untuk selanjutnya teman-teman bisa lihat sendiri. Untuk algoritma terapi gangguan kecemasan sosial, yang pertama adalah terapi awal itu dikasih SSRI atau venlafaxine XR atau Exembilly selama 12 minggu. Nah, kalau misalnya responnya baik, maka terapinya dilanjutkan selama 6 sampai 12 bulan. Tetapi kalau misalnya responnya parsial, maka pertimbangkan untuk penambahan buspirone atau clonazepam. Nah, kalau misalnya tidak ada respon sama sekali, maka ganti SSRI lain atau venlafaxine lain. Nah, kalau misalnya jika masih tidak ada respon yang optimal, maka ganti ke phenelzine. Nah, kalau misalnya phenelzine itu sudah ada respon, maka terapinya itu dilanjutkan 6 sampai 12 bulan. Tetapi kalau tidak ada respon, maka pertimbangkan untuk ganti gabapentin atau pregabalin. Manajemen SAD memerlukan kesabaran karena respon klinis seringkali lambat, yaitu baru terlihat nyata setelah 12 minggu. Nah, fokusnya adalah pada 3 pilar, yaitu gejala fisiologis, ketakutan kognitif, dan perilaku fobia. Nah, selain terapi, fase pemeliharaan selama 6 sampai 12 bulan pasca gejala mereda sangat krusial untuk mencegah kekambuhan dan memastikan pasien tidak sekedar tenang, tapi mampu berfungsi sosial dengan baik. Kita masuk pada studi kasus, yang merupakan kasus unik yang menggabungkan SAD dengan ADHD tipe inatentif yang menimpa seorang anak bernama MJ berusia 10 tahun. Nah, kondisinya dipicu oleh faktor biopsikososial, yaitu ada kerentanan genetik dari ibu dan trauma kehilangan ayah.
Nah, di sini terjadi sebuah lingkaran di mana ADHD membuat MG sulit fokus yang kemudian menyebabkan kegagalan akademik. Nah, kegagalan ini memicu kecemasan hebat akan penilaian negatif orang lain yang pada akhirnya memperparah gangguan konsentrasinya. Data subjektif berfokus pada keluhan utama yaitu ketakutan intens saat evaluasi sekolah. Pasien melaporkan sensasi pikiran kosong yang secara klinis merupakan respon fisik dari kecemasan ekstrim. Nah, riwayat masa lalu pasien yaitu trauma kehilangan ayah dan riwayat kecemasan pada ibu memberikan konteks bahwa kecemasan MG bukan sekedar masalah perilaku melainkan hasil dari predisposisi genetik dan trauma emosional yang belum teratasi. Secara objektif terjadi penurunan nilai drastis pada mata pelajaran utama. Hasil tes WISC yang ketiga menunjukkan kapasitas kognitif yang sebenarnya normal, namun skor rendah pada freedom from distractibility mengonfirmasi ADHD. Nah, diagnosis ditegakkan sebagai social anxiety disorder dengan komorbiditas ADHD inatentif. Nah, kesimpulannya adalah hambatan akademik MG disebabkan oleh kegagalan fokus akibat ADHD dan hambatan psikologis akibat kecemasan sosial. Pada rencana terapi kita menggunakan dua pendekatan utama. Yang pertama adalah CBT yang disesuaikan untuk anak, yaitu menggunakan restrukturisasi pikiran irasional menjadi rasional dan teknik relaksasi diafragma untuk menenangkan gejala fisik. Nah, yang kedua adalah intervensi perilaku, yaitu menggunakan graded exposure atau paparan bertahap agar MG terbiasa dengan situasi stres serta pelatihan keterampilan sosial dan manajemen tugas agar ADHD-nya terkontrol. Farmakoterapi seperti golongan SSRI dipertimbangkan sebagai pendukung jika gejala fisik sangat berat dengan pengawasan ketat terhadap efek samping. Monitoring akan dilakukan secara berkala terhadap performa akademik dan frekuensi gejala blank. Nah, terakhir proses tapering off atau penurunan dosis secara bertahap dilakukan saat kondisi stabil dibarengi dengan pelibatan ibu dalam konseling agar lingkungan rumah menjadi sistem pendukung yang permanen bagi MG.